Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Karena berkat kesempatan dan kesehatan kita, sehingga kita dapat berkumpul untuk menyelesaikan salah satu pembelajaran atau tugas yang telah diberikan dosen pada kita, di mana membahas analisis jurnal metode PICO, perbandingan acak, prospektif nyeri, dan komplikasi pasca operasi setelah tiroidektomi dengan teknik anestesi yang berbeda, yang mana memakai anestesi volatil versus total anestesi intravena. Di sini kami beranggotakan beberapa orang dari kelompok 2 dari kelas A, yang mana saya sendiri sebagai moderator, Nurul Rifa Ulmi, kemudian nanti akan dipresentasikan oleh beberapa teman saya, Pertiwi Putri Kinanti, Putra Fasar Nusurullah, Rahmadiah Hadi Putri, kemudian Rizky Ardi Saputro. Baik, kepada pemateri, saya persilahkan. Baiklah, di sini kami menganalisis jurnal yang berjudul Perbandingan Acak Prospektif Nyeri dan Komplikasi Pasca Operasi setelah Tiroidektomi dengan teknik anestesi yang berbeda, yaitu anestesi volatil versus total anestesi intravena. Di sini yang meneliti jurnalnya yaitu Jun Yong Jo, Yoon Jo Kim, Song So Choi, Ji Hoon Park, Han Park, dan Kyung Don Ham. Lalu masuk ke ringkasan jurnal, operasi tiroid dianggap sebagai operasi yang aman dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang relatif rendah. Namun, pasien menderita nyeri pasca operasi yang cukup parah. Sejak kontrol nyeri akut yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri kronis dan bahkan meningkatkan konsumsi opioid yang diperlakukan sebagai masalah sosial dalam kasus-kasus ekstrim. Dokter harus mencoba untuk mengurangi nyeri pasca operasi akut, analisis pencocokan skor kecenderungan sebelumnya, yang kami secara retrospektif dilakukan pada 7.511 pasien tiroidektomi, menunjukkan hasil yang sebanding. Meskipun ini adalah studi skala yang cukup besar, ada keterbatasan karena beberapa kondisi yang tidak terkontrol yang berasal dari sifat bawaan dari studi retrospektif. Di antara mereka, aspek yang paling tidak terkontrol adalah jenis hipnotik yang digunakan selama pemeliharaan anestesi umum dan bagaimana nyeri pasca operasi dikendalikan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmadiah. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki tingkat nyeri pasca operasi dalam 2 metode anestesi, TIVA dengan infus propofol dan remifentanil secara terus-menerus, dan VA dengan hanya agen inhalasi. Selanjutnya, komplikasi pasca anestesi lainnya juga dievaluasi sebagai hasil sekunder. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama, kelebihan mampu menganalisis tingkat nyeri pasca operasi dalam 2 metode anestesi, TIVA dengan infus propofol dan remifentanil secara terus-menerus, dan VA dengan hanya agen inhalasi. Selanjutnya, komplikasi pasca anestesi lainnya juga dievaluasi sebagai hasil sekunder. Kekurangannya, data yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dibatasi oleh institusional review Board of Asan Medical Center, Seoul, Korea, untuk melindungi privasi pasien. Data yang tersedia dari penulis yang sesuai untuk penelitian yang memenuhi kriteria untuk akses ke data rahasia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Pembahasan analisis jurnal dengan metode PICO. Pasien, populasi, dan problem masalah. Semua peserta memberikan persetujuan tertulis. Kami memasukkan 80 pasien. Kriteria inklusi adalah sebagai berikut. Rentang usia 20 hingga 79 tahun,
baik jenis kelamin, memiliki status fisik 1-3, American Society of Anesthesiology, dan menjalani operasi tiroid elektif oleh ahli bedah yang sama. Kriteria eksklusif adalah sebagai berikut. Alergi atau kontraindikasi terhadap opioid atau agen antiinflamasi non-steroid NSAID, disfungsi ginjal berat dengan penggunaan NSAID yang terbatas, asma bronkial, penyakit kejiwaan, asupan opioid dalam 1 bulan sebelum operasi atau analgesik apapun 6 jam sebelum operasi, operasi ulang pada tiroid. Intervensi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penilaian nyeri yang dilakukan 3 kali setiap 30 menit. Yang pertama dibedakan dari yang lain karena analgesik penyelamatan yang cukup diberikan selama tinggal di pacu. Skor NRS pertama menunjukkan efek analgesik tergantung pada metode anestesi. Dan yang lainnya menunjukkan derajat nyeri pasca operasi langsung yang terkontrol. Menurut protokol, NSAID pertama kali diberikan sebagai agen analgesik penyelamat di pacu dan opioid diberikan sebagai tambahan untuk menganalisis tuntutan kedua kelompok dalam mempertahankan kontrol nyeri yang memadai. Jumlah analgesik penyelamatan med termasuk NSAID dan opioid dibandingkan. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, kita tidak dapat menjelaskan hiperalgesia adalah operasi yang diinduksi hanya dengan infus remifentanil intraoperatif. Dalam penelitian ini, propofol pada kelompok TIFA dan desfluran pada kelompok VA digunakan sebagai obat penenang. Compression. Data yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dibatasi oleh Institutional Review Board of Asian Medical Center, Seoul, Korea. Untuk melindungi privasi pasien, data yang tersedia dari penulis yang sesuai untuk peneliti yang memenuhi kriteria untuk akses ke data rahasia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ardi. Outcome. Selama seluruh percobaan, total 124 pasien direncanakan untuk menjalani tiroidektomi. Tetapi 14 dikeluarkan karena mereka tidak memenuhi kriteria inklusi. Dan 30 menolak untuk berpartisipasi dalam percobaan. Akhirnya, 80 pasien terdaftar. 1 pasien dalam kelompok TIFA dibuka kembali karena perdarahan setelah anestesi. Dan 7 pasien atau tempat dari kelompok TIFA, 3 dari kelompok VA. Dikeluarkan dari analisis karena pemberian analgesik penyelamatan di ruang pemulihan tidak sama. Seperti yang direncanakan, akhirnya data dari 72 pasien digunakan untuk analisis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, nantinya silahkan disampaikan di kolom pertanyaan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.